screen-nya udah dipakai loh. Untungnya gagal tadi diganggu oleh Idok. Sebentar sekarang Federasi di depan berbeda ukirnya. Masih berusaha untuk dia juga berhasil menyelamatkan diri. Vengeance tadi terlihat dari Res. Hampir terjebak di area outer turret mid. Masih ada flicker tapi ya mau nggak mau harus dikeluarkan juga. Dan sekarang lihat gempuran dari RRQ menuju ke arah gold lane. Yap, Slive tertekan, Slive dalam bahaya. Slive benar-benar disambangi oleh dua player sekaligus. Zaman Force tadi terlihat di area dari gold lane. Cuman nggak ada korban sama sekali ya. Bahkan sekarang lihat dari RRQ mereka mau motion mapnya. Yap. Tarik lagi, walaupun nggak ada korban. Oke, Zunes, 1v1 situation, Phantom Execution kembali lagi menuju ke area aman dari Zunes. Ini match up yang cukup ini ya, dengan tempo pengambilan objektif saja, yang kalau kita lihat semuanya coba untuk dimainkan dengan RRQ. Karena GP-nya memang di pressure, bahkan untuk top turretnya harus hilang sekarang bagi Navi, tapi setup di Turtle. Ini mungkin yang diincar dengan Navi adalah menang di Turtle, 3 Turtle. So far, Ya. sudah dapat 2 dan incar untuk 30. Ada Abyssal Trap juga tadi langsung dikeluarkan. Sementara sekarang di area tengah coba lihat Zunes. Hampir saja, tapi tidak ada lagi Tonros dan berhasil solo kill tadi dari Andoriu. Zunes harus merasakan akibatnya. Bahkan final slash terlihat tadi di area dari Riven. Dan sekarang kayaknya sudah join dalam pertempuran PDS lagi dikombinasikan dengan zaman Force. Karsnya pun masih berhasil selamat, tapi tidak untuk waktu yang lama. Apro gagal untuk bisa melindungi, sementara Ukir masih ngeker dari kejauhan. Itu dia Rins yang dapetin free hitnya. Dan sebelumnya juga ada momen yang gue bahas di mana Rhythm of Joy bisa mengejar Idok. Oke, Idok sebentar sekarang coba lihat resnya pun terjebak. Resnya diambil, Abyssal Arrow-nya connect karena Rins mau tidak mau Purify digunakan. Masih aman dan sekarang lihat turtle-nya nggak akan dilepas walaupun pressure dari Idok pun visionnya tetap terbuka dan RRQ bisa kontes kali ini. Yang sekarang pertempuran yang kembali terjadi. Afro-nya sempat untuk bisa mengeluarkan apa lawan Guardian. Connect tadi ke arah 2 player, tapi sekarang Afro-nya malah langsung menghilang. Turtle belum jadi milik siapapun. Zaman Force mungkin sesaat lagi akan selesai impact-nya. Tapi Turtle-nya berhasil diamankan oleh Zunes. Rins-nya berhasil untuk kabur. Andoriu juga untuk bisa mengejar tadi ke arah dari Toy, di mana Toy-nya sekarang masih berjuang untuk bisa menyelamatkan dirinya satu terakhir, tapi Toy gagal untuk bisa kabur. Kejar Res mendadak hadir. Andoriu down. Timing flicker yang begitu baik dari Res karena pertukarannya terhadap Andoriu. Dan lihat pergerakan Zunes cepet banget, dia langsung clear ambil orange buff-nya. Bahkan bawahnya pun dikontrol. Walaupun hati-hati, Kar sakit juga nih. What? Waduh, dan connect pula Zunes. Spear of Destruction di game yang pertama dibalaskan dengan Abyssal Arrow yang mengenai juga ke arah junglernya. Jauh loh itu tadi. Tapi ini lumayan sakit juga ya, ternyata untuk Karcha sendiri yang sanggup untuk head to head berhadapan dengan Assassin, berhadapan dengan Lancelot yang sudah ada di level 10 juga. 3 kali tumbang untuk Zunes. Dari gold gapnya sudah mulai bisa dikejar juga tadi ya. Mungkin agak sedikit timpang, tapi akhirnya sudah mulai bisa dikejar berkat pastinya Selena ini. Dari Abyssal Arrow yang bisa connect secara terus-menerus juga. Dan bahkan mereka punya badan yang rela untuk tumbang Apro juga. Jadi lama pastinya progres untuk menumbangkan Apro. Dan Karsnya sudah mulai bisa menggangin hero-hero. Terlepas daripada itu tank, bahkan untuk Assassin sendiri pun itu damage-nya dia sangat besar sekali. Ya untuk Farlane-nya pun masih belum ada adegan manjangin lane ya dari keduanya. RRQ masih biarin Haritnya farming, dari Zunesnya juga belum kontrol dari landing jauh. Dan gue rasa memang akan ada tim fight di arah mid. Siapapun yang ngebongkar midnya duluan, mereka akan lebih untung. Yap. Apalagi dengan menggunakan Selena kayak begini ya, ofensif bagus banget, tapi sekarang Idok kurang ke kiri sedikit tadi Dok ya. Kiri dikit kedorong tadi. Anginnya kena. Wush, sudah kena tadi nih. Anginnya udah berasa ya. Tapi itu dia. Tigreal dari Idok ini salah satu power pick juga loh. Jangan salah. Mereka sering banget mendapatkan kemenangan ketika Idok yang pakai heavy CC, entah itu untuk backup ataupun untuk offense. Kita melihat mungkin dari Karsnya sendiri yang hanya akan menunggu dulu nih opening kapan ya kira-kira ada closure yang mungkin bisa tercipta juga, jadi dia baru bisa masuk nanti Pak. Yap. Oke. Sejauh ini masih standby semuanya, masih cukup adem ayem loh. Slow dulu tapi Idok ketahuan, Idok terlihat. Ini nggak boleh berhenti gerak sih. Sebentar aja berhenti gerak, tiba-tiba Ukir udah ngelepas raw-nya nih, ngedekat entah kenapa ya. Kalau gold lane itu lebih sering kena, lebih sering ngedeketin raw. Niatnya tuh pengen kabur sebenarnya. Gue juga tahu niatnya mau ngindarin, tapi malah ngedeket. Biasanya kayak gitu tuh kejadiannya. Entah gold lane, entah jungle. Tapi kalau jungle tank enggak, jungle assassin aja nih spesifik. Itu kayak ini ya, teori-teori hipnotis ya, sama kayak Franco juga kan biasanya. Tapi ya ini ada Lord yang
Lord yang keluar yang memang masih jadi tarik ulur lah ya untuk Na'Vi juga. Aku melihatnya sekarang Na'Vi kayak mereka strong Weh, weh, banget weh. di If. Ukir, Ukir. sampai flicker loh dia. Ya. Dia pakai flickernya untuk kabur dan itu jadi satu informasi yang lebih mahal. Gue kalau udah denger flicker ya, entah kenapa di kepala gue langsung ada Rins loh yang flicker. Salahnya Rinsnya Purify nih, Li. Bukan Makanya Flicker. itu yang bikin gue kayak udah kehipnotis gitu loh. Rins itu sering banget pakai flicker ke depan soalnya kan. Tapi Apakah ternyata Rins tadi akan menjadi Ukir. duta flicker, Lim? Duta flicker Hampir kan? sih. Hampir. Oke, di depan yang lain Andorio berhasil ditangkap oleh dua player langsung ini menjadi kerugian yang sangat besar. Mau tidak mau Lord yang pertama, apa yang akan terjadi? Bisakah mereka untuk mengganggu pemain dari RRQ bisa mengamankan ke arah dari Lord tersebut? Tapi 4 melawan 5. Sementara Na'Vi nggak akan berhenti, nggak akan kasih Lord ini secara free. Mereka mau tetap kontes. Yap, 15 detik lagi. Masih ada waktu yang cukup panjang untuk RRQ. Bisa mendapatkan Lord tersebut, tapi Lordnya kereset. Resnya berusaha untuk bisa maju. Karsnya menyisakan sedikit SP kembali. Tapi Federized Rex sudah terlihat. Lordnya harusnya berhasil diamankan dan Sunes berhasil mengambil Lord tersebut. Tadi mereka nungguin cooldown dari Retribution Yuji. Waduh, kena 2 orang tapi belum begitu berasa. Bahkan sekarang dibalikin kah? Res, final slash terkena tadi ke arah satu player, tapi Resnya berhasil mundur untuk Apronya menghilang. Sebuah follow damage yang begitu baik. Bahkan ada satu lagi sih kena tadi dari Idok mendorong mundur, mendorong masuk ke dalam satu tertarik, tapi malah Idok yang benar harus menghilang. Idok dari sekian banyak pertempuran yang terjadi, Idok fokus untuk menangkap Sive di bagian belakang dengan informasi tidak ada Purify. Maka dari itu mata Idok itu nggak lepas dari Sive. Dia nggak peduli siapapun di depannya, yang penting Sive tertangkap. Yap. Jadi bagus banget ya. Kayak ngebuang flicker pun tapi yang tumbang itu adalah Sive Pak Bulung. Nih, mau gimana lagi? Waduh, oke. Sementara sekarang Res, part yang lain. Iya, makan lele dulu lah sambil jalan. Udah biasa. Cuma ini tim fighter terjadi di dua lokasi yang berbeda loh. Midnya tadi ada pressure dari Andoryu, atasnya pun lagi didorong oleh teman-teman dari RRQ. Ini penguasaan mid harus benar-benar jeli nih untuk keduanya. Tergantung sebenarnya dari Andoryu, jangan sampai juga dia kembali terpick off ya kan. Tadi sayang banget jika dia lagi ada di bagian topnya, ternyata dia di-gank juga dengan dua pemain sekaligus kan. Tapi untuk real time victory rate-nya masih lebih besar kepada RRQ, 69%. Angka yang bisa kita bilang cukup signifikan ya, hampir mendekati, bahkan sudah melewati 70% sekarang. 71% untuk RRQ. Dan lagi-lagi kalau mau memanjangkan lane untuk Na'Vi ini harus bersiap-siap. Andornya akan di-ganking berkuatan juga Bang. Yap. Kembali ada Mayem, kembali turun tempo. Tapi Zunes sudah siap menabrak nih, kita lihat. Akan menjadi milik siapa? Dari Purple Buff ini karena sudah standby, tapi barusan Purple Buff menjadi milik dari Zunes. Karsnya berusaha untuk bisa menghantarkan damage, tapi baru kemarin slash yang masuk dalam tubuh dari Sive. Sive-nya down. Kerugian begitu besar didapatkan oleh Na'Vi. Walaupun Resnya pun menghilang, tapi Toy setidaknya untuk sekarang berhasil tadi mendekatkan jaraknya menuju ke arah Kars. Dan solo kill by Toy. Andoryu selamat. Andoryu solo konser terhadap Zunes. 1v1 situation, Phantom execution digocek, tapi Condor apa yang terjadi? Tapi base-nya terbuka lebar. Satu kata full, maka sekarang Andoryu masih ada web dinner kembali. Dari Toy-nya masih bermuncul untuk bisa mendapatkan kemenangan secara cepat. Ayo ukirnya pun down dan terwipe out. 2-0 harusnya bisa akan didapatkan oleh RRQ, tapi setidaknya untuk sekarang masih ada Sive yang bisa defense kembali. Wah, gue bertanya-tanya kalau andai Toy tadi hit ke arah base-nya, apakah itu bisa menjadi endgame? Karena dia memang mulai muncul dan fokusnya mungkin call-nya atau command dari RRQ-nya adalah kill orangnya. Oke, maka dari Toy-nya pun dia nggak fokus ke arah objektif. Cuma ya, kita akan reset lagi. Kita akan tarik lagi sekarang gamenya untuk lebih lama karena Lord-nya muncul. Harusnya akan dikontes nih dari kedua pihak, Om. Ya, betul. Tadi solo kill yang manis juga ya dari Andoryu sendiri tadi untuk bisa mendapatkan Zunes. Tapi ya sejauh ini kita melihat RRQ snowball effect yang mereka dapatkan. Mereka harus bisa jauh lebih lagi mungkin untuk memaksimalkan
keunggulan yang sudah mereka dapatkan. Apalagi mereka punya Idok, mereka punya Tiger dengan Implosion yang dimana mereka bisa eksekusi siapapun yang sedang berjalan sendirian juga. Tidak perlu nunggu berame-rame ya mungkin dari player lawan. Tapi kita melihat perform Rest yang menurutku di game kedua ini sangat luar biasa dengan Armor dia. Targeting dia ke belakang langsung menuju ke Shive itu sangat mahal sekali dan itu membuka peluang tadi untuk RRQ bisa mendapatkan top base star dari Navi ini. Oke, tapi dengan Lord sekarang yang mulai di setup. Karena dari Red bisa karena bertahan, tapi Red langsung menggila. Sementara sekarang, apa yang terjadi? Lordnya berhasil diamankan oleh Andoriu. Apronya pun menghilang, sementara Toynya masih menari, tapi tidak untuk waktu yang lama. Toynya berhasil langsung dilumpuhkan dengan sangat cepat. Idok tertinggal, ada satu Tonros tadi dari Zunes guna untuk bisa mengcover pergerakan. Andoriu save the day kali ini ya. Kita tahu Navi tadi mereka under pressure banget. Tapi ya ketika retribution dari Andoriu menang dapetin Lordnya, seenggaknya Navi punya nafas yang lebih panjang. Walaupun gue rasa Lordnya juga nih akan lumayan free. Mungkin dia Kars udah mulai mengawal. Waduh, Karsnya sudah mulai mendekat. Karsnya mau ngejar kah? Enggak ternyata, karena mereka pun kehilangan 3 player dan itu pun harus ditunggu. Nah, ya, tetap jadi Lord yang free sebenarnya Om. Nah, tapi itu minimal sangat membajingan juga ya. Dan kalau kita lihat dari replaynya Rest yang ternyata harus terkena Abyssal Arrow tadi dan di instant pick off secara langsung. Dan sementara untuk lini belakangnya diganggu ya. Karena ada Andoriu juga yang masuk lewat belakang tadi. Ya, sebuah gameplay yang sangat manis tadi untuk Navi juga, dimana mereka maksimalkan bagaimana targeting dari Abyssal Arrow tadi. Dan baru dibilang, kita baru mention tadi, Rest ini bagus banget buat targetnya ke belakang. Ternyata kalau memang dia bisa di hold di depan dan tidak sanggup untuk menuju ke belakang, hasilnya bisa berbeda. Ternyata Navi masih ada chance untuk bisa menangin dari teamfight-nya nih. Makanya nih, pokoknya mata di Andoriu deh. Gue ngerasa Idok nih, kalau memang dia susah untuk masuk ke belakang ya, kenapa nggak coba untuk nge-backup aja Om? Dia bisa untuk nempel ke arah Zunes loh, nunggu Andoriu masuk dan Andoriu. Licin. Selamat loh. Dia Andoriu ya. Licin banget nih. Kayak mau ditangkap pun lumayan sulit. Masih ada open vision dari trap demi trap. Tekan dari Ukir juga. Jadi lumayan masih terbuka lah. Dan map dari Navi sendiri masih cukup terang untuk bisa langsung ditabrak dari RRQ. RRQ bahkan yang harus lumayan sangat berhati-hati nih. Karena sampai sekarang sekali saja mereka misstep, ini mereka akan kepanis dan itu pun pasti sangat besar ya. Karena untuk game time-nya pun ini sudah hampir di menit yang ke-18 nih. Iya. Respawn time-nya bakal lama banget ini. Dan gue, row-nya connect lagi. Yap. Res masih berhasil pergi. Res sebentar. Wow, Zunes. Likar tadi terlihat Phantom Execution. Masih ada Tonros. Namun sekarang waktunya untuk Toyka bergiliran ke mereka. Tapi Idok masuk flicker itu begitu baik. Dan ini dia kombinasi yang langsung diluncurkan langsung saja. Mereka mendapatkan 3 player dari Navi. Sebuah hal yang begitu luar biasa dari Idok. Tanpa mengeluarkan Purify, Toy masih ready untuk teamfight. Rins masih ready untuk teamfight. Dan karena Lord belum ada, Andoriu tangkap. Loh. Andoriu, apa yang terjadi? Menjadi penyanyi solo di atas tersebut, tapi Rins berusaha untuk bisa menjago. Namun, untuk sekarang harus merasakan akibatnya. ke Federal Strike dikeluarkan, tapi masih berhasil digocek dan tidak. This is Rins dan game yang kedua milik RRQ. RRQ sang raja membuktikan kalau keunggulan Navi di awal harus berhenti sekarang. Vibes positif lagi-lagi dari Navi harus hilang dan membuktikan kalau memang RRQ punya progres. Percaya kepada bakat-bakat baru, perombakan baru RRQ 2.0 mulai mengguncang MPL ID. Wow, Tidak banyak perubahan pastinya buat Yap, sebuah start yang baik lagi Om. Kembali diluncurkan, kembali diperlihatkan oleh RRQ Aussie. ya. Bisa kita lihat di sini bagaimana aksi dari Implosion yang dibuat dari Idok tadi menahan pemain-pemain Navi untuk bisa pulang, dan bahkan ada aksi solo kill, ada duel 1v1 antara Mage dan juga Assassin yang dipakai tadi dan bisa dimenangkan dengan Rin ternyata. Saling gocek-menggocek yang ini. Tapi tadi beda kondisi ya, karena memang dari Andoriu-nya udah nggak punya Electrifying Beats. Makanya kan kalau Battle Assassin ke Mage itu dia menang dari spellnya